Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan yaitu tentang manajemen kurikulum PAUD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maya Rifato Khalifah dan teman saya Mega Aulia Putri dan Nanda Ayu Septiani. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana perencanaan kurikulum PAUD. Nah, di sini yang akan kami bahas yaitu tentang bagaimana perencanaan kurikulum PAUD, bagaimana mengembangkan kurikulum PAUD, dan bentuk kurikulum PAUD itu tersendiri. Jadi, perencanaan kurikulum PAUD itu menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu. Jadi, kurikulum PAUD ini masalah yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Dan selanjutnya itu pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan atau pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan. Konsep kurikulum akan disederhanakan lebih kepada materi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pendidikan anak usia dini. Nah, jadi pengembangan kurikulum PAUD itu lebih kepada materi yang akan dikerjakan atau dilaksanakan untuk mempersiapkan dan mengajarkan kepada anak usia dini. Ya, terima kasih, itu yang saya jelaskan, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 1. Prinsip dasar pengembangan kurikulum PAUD. Dalam hal Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini menetapkan beberapa prinsip pengembangan kurikulum PAUD yang meliputi 1. Bersifat komprehensif. Artinya kurikulum harus menyediakan pengalaman belajar yang meningkatkan perkembangan anak secara menyeluruh dalam berbagai aspek perkembangan. 2. Didasarkan pada perkembangan secara bertahap, sehingga proses pembelajaran harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan usia anak dan tahapan perkembangan anak. 3. Melibatkan orang tua sebagai pendidik utama, sehingga peran orang tua dalam menyusun rancangan kegiatan pembelajaran harus ditingkatkan agar tujuan PAUD lebih terarah dan tepat sasaran. 4. Melayani kebutuhan anak, yakni mampu mengembangkan kemampuan, kebutuhan, minat, potensi setiap anak. 5. Merefleksikan kebutuhan dan nilai-nilai yang dalam masyarakat. 6. Mengembangkan standar kompetensi anak sebagai upaya menyiapkan lingkungan belajar anak. 7. Mewadahi layanan anak berkebutuhan khusus sehingga semboyan pendidikan untuk semua dapat dilaksanakan. 8. Menjalin kemitraan dengan keluarga dan masyarakat. 9. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan anak, khususnya di lingkungan sekolah. 10. Menjabarkan prosedur pengelolaan lembaga yang diungkapkan kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. 11. Manajemen sumber daya manusia yang terlihat dalam lembaga pendidikan anak usia dini. 12. Penyediaan sarana dan prasarana yang optimal dan mampu menunjang proses pembelajaran. 2. Komponen kurikulum. A. Anak. Sasaran pendidikan anak usia dini adalah anak yang berada di rentang usia 0 sampai 6 tahun. B. Pendidik. Kompetensi pendidik PAUD adalah sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik diploma 4, D4 atau sarjana S1 di bidang pendidikan anak usia dini, psikologi atau lainnya, dan memiliki sertifikat profesi guru PAUD.
Adapun rasio guru dengan anak didik dalam PAUD adalah pemecahan masalah, koneksi, pengorganisasian, komunikasi, dan informasi yang mewakilinya. Dengan anak didik dalam PAUD adalah A. Anak usia 0 sampai 1 tahun rasio 1:3 anak. B. Usia 1 sampai 3 tahun dengan rasio 1:6 anak. C. Usia 3 sampai 4 tahun dengan rasio 1:8 anak. D. Usia 4 sampai 6 tahun dengan rasio 1:10 sampai 12 anak. C. Pembelajaran. Pembelajaran dilakukan melalui kegiatan bermain dan pembiasaan yang direncanakan dan dipersiapkan pendidik meliputi materi dan proses pembelajaran itu sendiri. Materi pembelajaran bagi anak usia dini dibagi dalam 2 kelompok usia, yaitu 1. Materi pembelajaran untuk anak usia 0 sampai 3 tahun mencakup 1. Pengenalan diri sendiri, perkembangan konsep diri. 2. Pengenalan perasaan, perkembangan emosi. 3. Pengenalan tentang orang lain, perkembangan sosial. 4. Pengenalan berbagai gerak, perkembangan fisik. 5. Mengembangkan komunikasi, perkembangan bahasa. 6. Keterampilan berpikir, perkembangan kognitif. 2. Materi pembelajaran untuk anak usia 3-6 tahun mencakup 1. Keaksaraan, yaitu meliputi pengenalan terhadap kosakata dan bahasa, kesadaran fonologi, percakapan, memahami buku dan teks lainnya. 2. Konsep matematika mencakup pengenalan angka-angka, pola-pola, dan hubungan geometri dan konsep matematika lainnya. 3. Pengetahuan alam yang mencakup pengenalan terhadap objek fisik, kehidupan bumi, dan lingkungan. 3. Pengenalan sosial meliputi kehidupan orang banyak, bekerja, interaksi sosial, lingkungan, rumah dan keluarga, dan lainnya. Seni mencakup kegiatan menari, menyanyi, bermain peran, bermain musik, menggambar, dan melukis. 4. Teknologi dengan mengenalkan alat-alat dan penggunaan operasi dasar dan kesadaran teknologi. Alat-alat yang dikenalkan dimulai dari alat-alat yang ada di rumah, sekolah, dan lingkungan tempat anak tinggal. 5. Keterampilan proses mencakup pengamatan dan eksplorasi, eksperimen, pemecahan masalah. Sentra bermain. Salah satu prinsip perkembangan anak usia dini adalah belajar sambil bermain, sehingga diperlukan adanya area bermain, yakni area kegiatan dan permainan yang dilakukan di dalam atau di luar kelas. Berikut adalah contoh-contoh area bermain. Yang pertama adalah sentra balok. Dalam berbagai ukuran dan bentuk berupa bentuk bangunan rumah, jembatan, kebun binatang, dan lain-lain. Melalui permainan ini, diharapkan anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir, perhitungan permulaan, dan dapat memecahkan masalah, serta memperkuat daya konsentrasinya. Yang kedua adalah sentra bermain peran. Dengan anak memperagakan apa yang dilihatnya, maka dapat membantu anak memahami lingkungannya. Yang ketiga adalah sentra seni. Dengan tujuan agar anak dapat mengembangkan dan mengeksplorasi daya kreativitasnya. Yang keempat adalah sentra persiapan, yakni kegiatan persiapan membaca permulaan, menulis permulaan, serta berhitung permulaan. Yang terakhir adalah sentra agama, dengan menyediakan miniatur tempat ibadah, alat-alat ibadah, buku-buku cerita, gambar-gambar, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kurikulum terintegrasikan. Dalam kurikulum ini, anak dapat pengalaman dengan mata pelajaran merupakan satu kesatuan yang utuh. Terima kasih. Itu tadi yang dapat kami presentasikan. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.